mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Iya, kalian tampak semangat sekali ya hari ini. Apakah kalian masih ingat apa materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Iya, silakan. Jadi materi sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, Pak. Iya, benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh INSI. Nah, jadi pembelajaran yang materi atau pengetahuan yang sudah kita peroleh dari pembelajaran sebelumnya jangan dilupakan ya, karena pembelajaran sebelumnya itu materinya sangat berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya. Contohnya pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang peran kimia dalam kehidupan. Nah, tentunya peran kimia ini sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Baik, apakah masih ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Saya. Ya, silakan Nisa. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi meliputi komposisi zat, sifat zat, dan perubahan zat serta perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut, Pak. Iya, benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Nisa. Jadi kalian tampak sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Untuk itu Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok, di mana kalian akan dibagikan LKPD, dan itu kalian silakan duduk sesuai kelompok. Untuk yang pertama di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini Bapak bagikan dan silakan duduk sesuai kelompok. Sudah? Dan belum duduk sesuai kelompoknya. Sudah? Ya, selanjutnya coba kalian baca petunjuk pengerjaan LKPD. Setelah itu coba amati gambar yang ada di LKPD. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat yang ada di slide. Coba diamati gambarnya. Kelompok 2, Pak. Ya, silakan kelompok. Saya ingin bertanya, apakah peran kimia dalam kehidupan sehari-hari? Oh, peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya, ya, kelompok 3 ya. Ya, saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya dari contoh gambar tersebut. Ya. Apakah semuanya itu termasuk produk kimia, Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Selanjutnya, Kelompok 1, Pak. oh kelompok 1 dulu coba. Ya, kelompok 1. Jadi menurut nomor 1, apakah ilmu kimia terlibat dalam penemuan produk-produk tersebut, Pak? Wah, bagus ya. Yang dari kelompok 1 bagus. Selanjutnya dari kelompok 4 ya. Jika teliti dari gambar tersebut terdiri dari beberapa bidang yang ingin kami tanyakan, bagaimana ilmu kimia digunakan sehingga dapat menghasilkan produk pada berbagai bidang tersebut, Pak. Ya, bagus sekali pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari kalian, maka ya silakan
Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Yang akan Bapak tampilkan adalah video. Silakan amati video berikut ini dengan saya sampaikan. Ya, selanjutnya setelah kalian mengamati video tersebut, bacalah artikel yang ada di bagian belakang dari LKPD dengan seksama, dan selanjutnya diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing tentang peran kimia dalam kehidupan. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian menala. Jika ada sesuatu pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Selain itu, jika kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak atau lebih banyak referensi, silakan dapat mengunjungi alamat web yang sudah ada di bawah dari artikel. Pak, Oh, ya. Pak, dalam tabel itu kan terdapat geologi. Apa maksudnya ya, Pak? Oh, geologi ya. Iya. Apa sebelumnya? Apa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan geologi? Saya Pak, Oh iya, Nabela ya. Iya. Apa Nabela geologi? menurut saya geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan isinya Pak. Ya, itu jawaban dari Nabela. Bagus. Apa ada jawaban lain selain jawaban dari Nabela? Tidak ada. Ya, berarti. Jadi gini, sebenarnya jawaban dari Nabela itu sudah benar, tetapi kurang spesifik ya Nabela. Jadi jawaban Nabela sudah bagus. Cuman perlu ditingkatkan lagi, perlu belajar lagi dan terus semangat ya Nabela. Jadi geologi adalah studi yang membahas tentang batu-batuan. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah objek kajiannya seperti itu. Jadi apa sudah mengerti kalian? Baik, sudah kita lanjutkan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan kembali. Dan jangan lupa dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian menara.
ditanyakan kelompok 3, pertanyaan nomor 6 ya. Iya. Bagaimana yang dimaksud dengan kedudukan itu apa gitu? Ada yang paham atau maksud nggak di situ gimana? Bingung. Ya, untuk itu coba kalian perhatikan slide berikut ini. Ya, berdasarkan dari gambar yang Bapak tampilkan, ada yang dapat memaknai bagaimana maksud dari pertanyaan nomor 6 tadi ya, kedudukan ilmu kimia. Ada yang bisa? Oh, Ani, ya. Itu jadi maksudnya kedudukan dari ilmu kimia dibandingkan ilmu-ilmu lainnya ya Pak? Ya, benar sekali. Nah, jadi apa yang disampaikan Hani tadi benar ya, sudah. Jadi yang dimaksud itu adalah kedudukan dari ilmu kimia dibandingkan dengan bidang-bidang atau ilmu kajian-kajian ilmu yang lainnya seperti itu. Jadi sudah paham? Sudah. Ya, silahkan lanjutkan. Ya, baik, waktunya sudah habis. Baik, untuk yang nomor 1, siapa yang ingin menyampaikan jawabannya? Ya, Afriani, silakan maju ya di sini.
Coba teman-teman ini diperhatikan bagaimana jawaban dari kelompok satu ya yang diwakili Afriani. Ya, terima kasih Afriani dari kelompok 1. Besarkan dulu tulisannya ya, tidak. Ya. Apakah jawaban kalian sama dengan kelompok 1? Apakah ada yang punya jawaban lain? Saya Kak. Iya, jadi dari kelompok Kelompok 3. Iya, gimana coba? Sebenarnya jawabannya hampir sama, namun menurut kami batu bara itu termasuk di geologi dan energi Pak. Oh, bisa coba dituliskan ke Kak. Iya, terima kasih kelompok 3 ya. Apakah ada yang punya jawaban lain selain kelompok 1 dan kelompok 3? Iya, baik. Bapak tanya dulu alasannya kenapa di kelompok 3 mengelompokkan batu bara termasuk ke dalam energi dan geologi. Kenapa? Saya Pak. Iya, silakan Febri. Jadi Pak, menurut kelompokan ini, Ya. batu bara itu termasuk dalam keduanya. Ya. Jadi batu bara itu bisa dimasukkan ke dalam bidang energi maupun geologi karena batu bara termasuk batuan dan juga dapat menghasilkan energi. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 3. Ya, jadi benar ya yang dikatakan yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa batu bara memang termasuk dalam bidang geologi dan energi. Jadi tidak masalah apabila kalian memasukkan ke dalam geologi ataupun energi dan atau keduanya. Selanjutnya soal nomor Oh iya, soal nomor 2. Siapa yang dapat menyampaikan jawabannya? Kelompok 2 Pak. Iya, kelompok 2 silakan. Jadi menurut kelompok kami itu kimia dalam bidang kesehatan itu banyak digunakan dalam berbagai jenis obat-obatan seperti antibiotik. Iya, bagus sekali jawabannya. Ada jawaban yang lain dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya, silakan. Menurut kelompok kami, kimia dalam kesehatan digunakan secara luas untuk menangani beberapa penyakit dari yang tingkat rendah hingga penyakit kronis. Kimia di bidang kesehatan sering digunakan dalam bentuk obat-obatan, antibiotik, infus, dan lain-lain. Iya, benar sekali jawaban kalian semua ya. Jadi benar bahwa ilmu kimia dalam bidang digunakan dalam bidang kesehatan itu banyak dalam bentuk seperti antibiotik, infus, dan lain-lain seperti itu ya. Selanjutnya untuk soal untuk kimia dalam bidang pertanian, geologi, dan energi kalian sudah paham semua?
Wah, kok kurang meyakinkan? Benar, sudah paham semua? Ada yang ditanyakan tidak? Oh, iya, ada pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Iya. Kan gini ya Pak, Iya. biologi kan sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang batuan. Iya. Lalu bagaimana bisa ilmu kimia itu berperan untuk ilmu tersebut? Iya, bagus sekali pertanyaan dari Albina. Jadi gini, di sini ilmu kimia itu berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Karena banyak dari objek-objek kajian ilmu yang lain itu yang sangat membutuhkan atau berkaitan erat dengan ilmu kimia. Jadi kimia dapat mempengaruhi perkembangan dari ilmu pengetahuan yang lain. Seperti contohnya nih, seperti di dalam bidang biologi, objek kajiannya adalah batu-batuan. Batu-batuan itu kan mengandung mineral-mineral dan unsur-unsur ya. Dan yang bisa mempelajari itu adalah ilmu kimia. Seperti itu. Bagus sekali pertanyaan dari Alfi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 ya. Nomor 7. Ya, silakan siapa yang dapat menyampaikan jawabannya? Iya, kelompok 3 silakan. Betul. Ya, menurut kelompok kami ilmu kimia terletak di pusat pengetahuan, berarti ilmu kimia mempengaruhi ilmu-ilmu lainnya, Pak. Iya, benar ya, sesuai dengan bagan yang tadi Bapak tampilkan. Jadi seperti itu, ilmu kimia ada di pusat ilmu pengetahuan yang lain atau center knowledge. Jadi secara langsung kimia dapat mempengaruhi ilmu-ilmu disiplin ilmu yang lain untuk perkembangan dari disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya nomor berapa ya? Oh, nomor terakhir ya. Nomor terakhir siapa yang akan menyampaikan? Ya, kelompok 4 silakan. Jadi menurut kami ilmu kimia berperan sangat penting karena selain berperan dalam berbagai bidang dalam kehidupan ilmu kimia, juga berperan dalam kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan lainnya Pak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Iya, benar sekali. Bagus, ada jawab yang punya jawaban lain selain kelompok seperti yang kelompok 4? Tidak. Iya, baik. Jadi apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah banyak mempelajari tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kimia dapat mempengaruhi kesejahteraan umat manusia karena beberapa produk atau segala sesuatu yang dapat dihasilkan untuk mensejahterakan umat manusia, seperti pada bagian gambar yang mengamati kalian tadi. Pupuk digunakan untuk untuk pertanian, benar. Seperti background dari slide Bapak ini, sebenarnya ini menggambarkan peran dari ilmu kimia sehari-hari. Seperti yang sebelumnya itu ada orang yang menggunakan pestisida untuk meningkatkan mutu dari pertanian dan lain-lain seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui betapa pentingnya peran kimia dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas adanya ilmu kimia yang berasal dari pikiran kreatif manusia, sehingga dapat menghasilkan beberapa atau berbagai hal berupa produk dan lain-lain itu yang dapat meningkatkan mutu kehidupan manusia, sehingga kita harus selalu senantiasa bersyukur. Kemudian selain itu dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menjadi lebih bijaksana dalam hal terutama dalam hal penggunaan bahan-bahan kimia seperti itu. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kalian di rumah, silakan selesaikan atau cari tugas-tugas yang berhubungan dengan ilmu kimia. Dapat seperti penggunaan kimia dalam sehari-hari, contohnya deterjen dan lain-lain, silakan dicari dan penjelasannya, atau dapat seperti kasus atau permasalahan yang ada di lingkungan kita yang dapat diselesaikan dengan kimia seperti itu. Kemudian tadi selama berdiskusi Bapak mengamati kalian dan Bapak menilai ternyata kalian sangat antusias, sangat kompak. Kemudian kalian tidak sering bercanda, kemudian saling mengawasi sesama teman. Jadi untuk pembelajaran kali ini semua kelompok adalah kelompok yang terbaik. Beri tepuk tangan. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.